Halo, rekan-rekan mahasiswa. Senang bertemu dengan Anda. Kita kembali di dalam topik perkuliahan kita. Nah, rekan-rekan, pada video kali ini kita akan melanjutkan diskusi perkuliahan kita dengan judul penerapan keterampilan berbicara. Nah, kalau di video-video sebelumnya, rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan keterampilan berbicara. Nah, kali ini kita akan melihat bentuk-bentuk penerapan atau praktik-praktik yang bisa kita lakukan dengan keterampilan berbicara. Nah, semoga rekan-rekan nanti bisa mempraktikkan keterampilan berbicara dengan baik dan tentunya bisa terus menggali kemampuan Anda di dalam mengasah untuk terampil berbicara, baik nanti di kalangan lingkungan Anda, di kalangan Anda menjadi seorang yang hebat atau sukses dalam bidang profesional Anda, atau bagi Anda yang memang menjadi calon-calon guru misalnya, yang nantinya menjadi orang-orang yang bisa membawa sebuah ide-ide yang baik ketika Anda menyampaikan pesan secara keterampilan berbicara. Nah, silakan simak video ini dengan baik dan jikalau nanti ada pertanyaan, kita boleh mendiskusikannya. Nah, rekan-rekan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berbicara merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang nantinya memang ini bersifat produktif, yang artinya lagi bahwa Anda bisa menghasilkan sesuatu dari keterampilan ini berbicara. Nah, untuk keterampilan ini sendiri saya kira tidak terlalu rumit ya, melihat bagaimana bentuk-bentuk atau praktik yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mengasah keterampilan berbicara kita. Nah, di sini dalam video kali ini saya hanya mengambil ada 7 poin ya, 7 poin yang bisa secara langsung kita praktikkan keterampilan berbicara itu. Nah, yang pertama yaitu bercerita ya, atau storytelling, yang saya kira ini sangat lumrah ya kita lakukan atau manusia lakukan, diawali dengan bercerita atau kemampuan lisan. Nah, yang kedua ada debat. Ya, debat kita akan lihat nanti seperti apa konsep debat, berdebat yang baik begitu ya, bukan debat kusir yang tidak menemukan kesesuaian atau jawaban yang diharapkan. Yang ketiga ada diskusi, ya, yang mungkin juga sering dilakukan. Yang keempat ada wawancara atau interview, ya, yang ini juga merupakan hal yang harus ya kita ketahui, bagaimana prinsip-prinsip misalnya berwawancara yang baik. Lalu yang kelima pidato. Dalam pidato juga punya keunikan masing-masing, terutama nanti metode berpidato yang bisa digunakan. Nah, yang keenam monolog. Ini satu keterampilan yang sangat khusus digunakan dalam seni peran ya. Jadi ini cukup sering kita lihat ketika ada aktor atau aktris atau pemeran di dalam sebuah panggung atau seni panggung. Nah, yang ketujuh ada dialog ya, yang nantinya mungkin ada kemiripan dengan diskusi, tapi coba kita lihat dialog itu nanti perbedaannya akan terlihat sedikit dengan adanya diskusi ya. Itu ada distingsi atau perbedaan yang jelas. Nah, dari ketujuh praktik-praktik ini Anda bisa memilih salah satu atau semua bisa dilatih sebenarnya, karena pada dasarnya keterampilan berbicara itu bisa kita praktikkan dengan baik. Nah, kita akan bicarakan satu persatu konsep yang lebih jelas lagi dari ketujuh praktik atau bentuk penerapan keterampilan berbicara ini. Nah, kita mulai rekan-rekan yang pertama dulu tentang bercerita. Ya. Bercerita saya kira menjadi satu keterampilan yang alami ya kita peroleh, karena pada dasarnya
manusia juga merupakan makhluk yang bercerita, yang senang mengutarakan pendapatnya kepada orang lain. Nah, intinya sebenarnya ketika kita menjadi pencerita ya atau storyteller ya, kita senang bercerita, harapannya dalam keterampilan ini kita itu mampu ya menginformasikan atau memberitahu suatu hal yang mungkin belum diketahui orang lain. Jadi esensinya ada di sana karena bercerita itu kan biasanya kita berbicara di sana punya tujuan memberikan informasi. Jadi jangan sampai nanti ketika rekan-rekan bercerita justru tujuan cerita itu tidak tersampaikan. Nah, jadilah pencerita yang baik, jadilah pencerita yang efektif secara komunikasi, ya, sehingga nanti informasi-informasi yang ingin kita sampaikan pada orang lain itu tersampaikan dengan baik. Nah, berbicara dalam konteks bercerita, biasanya memang umumnya bercerita itu lebih bersifat informal ya, karena juga nanti pada dasarnya cerita kita itu akan lebih mudah disampaikan kalau secara informal. Namun dalam situasi-situasi tertentu, karena memang juga bercerita itu bersifatnya juga informatif, maka otomatis memang ketika kita menjadi seorang pencerita atau bercerita itu, di sana akan ada pengertian-pengertian atau makna-makna yang semakin jelas. Ya, karena kemampuan bercerita tadi, kita akan berusaha memilih diksi atau kata kita supaya nanti apa yang ingin kita ceritakan orang lain yang menyimak bisa paham dan lebih jelas ya. Karena lewat penceritaan apalagi misalnya diceritakan berulang-ulang, nah itu kan akan lebih mudah kita ingat ya. Sama seperti mungkin ketika kita sejak kanak-kanak selalu diberikan cerita yang biasanya bentuknya dongeng gitu ya. Nah, karena itu terus diulang-ulang, bercerita, kemampuan bercerita itu juga baik, maka kita akan sangat dapat memahami maknanya. Nah, lain lagi misalnya karena juga bercerita itu menyampaikan berbagai hal yang ada ya, karena hal apapun kan bisa kita ceritakan ya, termasuk misalnya peristiwa, termasuk misalnya kondisi perasaan kita, apa yang kita lihat, apa yang dialami orang lain. Mungkin kita ada di suatu tempat lalu melihat peristiwa itu dialami orang lain, kita bisa ceritakan itu kepada orang lain misalnya, atau ungkapan-ungkapan yang ada dalam hati kita ceritakan, atau masalah-masalah yang ada dalam pikiran kita bisa ceritakan, kita bisa bagikan lewat bagaimana gaya Anda menceritakan, dan bahkan pengalaman-pengalaman apapun yang dialami oleh diri kita, lingkungan kita, ya tempat kita mungkin bekerja, semuanya bisa diceritakan. Ini menandakan bahwa memang manusia itu juga pada dasarnya adalah makhluk bercerita. Apapun bisa diceritakan selama memang nanti hal yang diceritakan itu betul-betul bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, disinilah memang nanti dituntut keterampilan berbicara kita ya, menjadi orang-orang yang terampil untuk bercerita. Tidak mudah untuk menjadi seorang pencerita yang baik ya, karena itu memang butuh kepiawaian khusus, butuh latihan khusus, sehingga nanti ketika kita bercerita orang akan hanyut dalam cerita kita. Misalnya kalau temanya itu tema-tema kesedihan gitu ya, kalau tema-temanya itu adalah tema-tema kepahlawanan, jadi dia memberikan sebuah motivasi tentang jiwa-jiwa heroik misalnya. Nah, ini bisa dilakukan, jadi bisa dilatih, namun perlu kekhasan ciri khas kita untuk bercerita, sehingga nanti sebagai seorang pencerita atau storyteller itu akan mudah diterima orang lain ya ketika menyimak bahan-bahan cerita kita. Nah, silakan berlatih bagaimana gaya Anda bercerita dengan baik, dan dituntut memang kemampuan kebahasaan, diksi, dan kemampuan gestur Anda ya, karena ketika bercerita dengan gestur yang tidak menarik ya orang tidak akan bisa atau tidak mau malah mendengarkan cerita kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, poin yang kedua rekan-rekan, ada istilah yang kita sebut debat.
Nah, saya kira untuk debat sendiri ini sudah sangat umum. Debat itu juga bagian dari keterampilan berbicara yang bisa kita praktikkan, yang memang di dalamnya itu sebenarnya dituntut untuk mempertahankan argumen-argumen atau pendapatnya. Nah, misalnya kalau kita yang setuju, apa alasannya, tidak setuju, apa alasannya. Karena dalam konsep debat itu, persoalannya adalah bagaimana kita ya mempertahankan pendapat kita. Tentu mempertahankan di sini tidak semata-mata kita seperti orang debat kusir mencari-cari celah yang mana yang salah, tidak. Namun kita akan berusaha memberikan argumen-argumen logis sehingga tema atau topik yang kita debatkan itu betul-betul ya orang lain itu mungkin bisa menerima topik itu dengan baik ya, atau justru menolak ya kalau memang argumennya nanti tidak kuat. Nah, oleh karena itulah kata kuncinya dalam berdebat ya adalah berargumentasi, memberi keyakinan dan bukti bahwa apa tema atau topik atau permasalahan yang sedang didebatkan betul-betul itu bisa dinalar oleh manusia yang lain. Oleh karena itulah memang dalam debat itu dibutuhkan ya pengetahuan yang luas. Artinya sudut pandangnya itu tidak semata-mata hanya satu fokus. Kita melihat sebuah tema atau masalah itu harus dari berbagai perspektif, sehingga ketika didebatkan, kita itu punya alasan-alasan yang logis yang artinya mendukung baik dari jawaban kita, mungkin usulan-usulan kita, ya, baik juga orang-orang di sekitar kita nanti bisa misalnya tidak setuju, disangkal begitu, tapi dengan adanya argumentasi kita yang masuk akal, membuktikan, bisa saja orang-orang tidak setuju tadi bisa berpihak kepada kita. Nah, itu esensi debat, dan biasanya debat ini sangat lumrah dan ditampilkan depan umum, sehingga kita bisa melihat dari argumentasinya dan menerima yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, gitu ya, yang mana yang meyakinkan, mana yang tidak meyakinkan. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita masuk pada poin yang ketiga, ada istilah diskusi. Nah, diskusi juga menjadi sebuah praktik keterampilan berbahasa, khususnya dalam berbicara, karena memang dalam berdiskusi itu adalah suatu proses berkomunikasi ya yang teratur. Nah, di sini kata kuncinya ada teratur dan melibatkan sekelompok orang. Nah, diskusi ini memang sedikit berbeda nanti dengan dialog ya. Karena diskusi itu memang pada dasarnya itu dilakukan dengan teratur dan melibatkan sekelompok orang. Nah, kalau dialog itu kan tidak mesti harus kelompok orang, walaupun bisa, tetapi esensinya diskusi itu kita libatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Nah, ini yang bersifat diskusi formal yang saya maksudkan. Artinya nanti ketika kita melakukan seperti itu, kita akan melihat sejauh mana sebenarnya prinsip-prinsip berdiskusi yang baik. Nah, dalam berdiskusi di sini juga perlu nanti memiliki sikap yang mampu ya menerima jawaban-jawaban dari teman sekelompok kita ketika berdiskusi, pengalaman-pengalaman mungkin yang diberikan nanti dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, dalam diskusi itu biasanya juga akan ada pro kontra ya, apakah disetujui atau tidak dalam diskusi itu, tergantung nanti bagaimana didiskusikan dengan baik, sehingga nanti informasi atau masalah yang ingin dipecahkan bersama bisa mendapatkan solusi dan kesepakatan bersama. Nah, dalam diskusi itu dibutuhkan memang prinsip-prinsip atau asas yang saling menghargai. Jangan sampai nanti kita ingin menang sendiri ya. Padahal sebenarnya anggota kelompok yang lain itu sebenarnya tidak setuju dengan pendapat kita pribadi, tapi karena kita merasa bahwa pendapat kita itu lebih hebat, maka kita akan terus memaksakan diri supaya pendapat kita diterima di kelompok itu. Nah, itu bukan konsep hakikat diskusi yang baik. Oleh karena itu, diskusi yang baik itu ya tetap sama-sama nanti membagikan ide-ide kreatif masing-masing dari anggota, lalu dicari mufakat mana yang paling tepat untuk menangani sebuah masalah atau tema yang didiskusikan. Nah, selanjutnya rekan-rekan, poin yang keempat ada wawancara.
Nah, ini menarik rekan-rekan mahasiswa ya. Wawancara salah satu juga praktik keterampilan berbicara yang saya kira bagian wawancara atau interview ini sangat-sangat penting Anda kuasai ketika nanti Anda menjadi orang-orang yang ingin terlibat mungkin dalam dunia kerja ya, atau misalnya di dalam merekrut sebuah anggota organisasi misalnya. Karena memang pada dasarnya wawancara itu kan sebenarnya prinsipnya di sana terjadinya tanya jawab yang memang nanti tanya jawab ini bertujuan mendapatkan jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan yang nanti keterangannya itu bisa digunakan dalam kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah, ini biasanya bisa dimuat ya, hasil-hasil jawabannya bisa dimuat dalam media, surat kabar, mungkin di radio, televisi, dan bahkan yang paling umum bisa kita lihat dalam dunia kerja gitu ya. Artinya jawaban-jawaban dari hasil wawancaranya itu mungkin bisa dijadikan syarat bahwa dia diterima dalam dunia kerja misalnya. Atau dalam wawancara itu misalnya kita ingin memperoleh sebuah data penelitian ya, kita wawancarai respondennya, nah itu juga bisa dilakukan. Nah, prinsip wawancara itu memang perlu juga kita lihat konteksnya ya. Jangan sampai misalnya kalau kita menjadi narasumber, maka kita harus melihat porsi kita sebagai narasumber. Nah, kalau kita menjadi pewawancaranya atau orang mewawancarai, maka kita juga harus punya etika untuk mewawancarai narasumber kita. Jadi, antara pewawancara dengan narasumber itu betul-betul harus sebenarnya memiliki sebuah ikatan komunikasi yang baik ya. Jangan sampai nanti terjadinya misalnya pewawancara itu justru menggurui si narasumber, atau pewawancara itu mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyinggung atau di luar konteks dari kemampuan narasumber untuk menjawab. Nah, ini jadi ada hal-hal yang perlu nanti dilihat ya dalam konteks ini, karena dalam wawancara itu juga sebuah kegiatan yang memang mempraktikkan kemampuan Anda berbicara di depan orang yang sedang mewawancarai Anda. Nah, wawancara ini juga sebenarnya hampir mirip juga dengan dialog ya. Tetapi wawancara itu nanti akan cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Ya, karena memang proses wawancara itu kan hakikatnya kita berusaha terus untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kita harapkan. Ya, sesuai nanti dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, pertanyaan itu kan sebenarnya jenisnya ada berbagai macam ya. Ada yang mungkin sudah disiapkan dari awal, atau ada juga nanti pertanyaan lanjutan yang ketika nanti kita tanyakan pada narasumber, itu jawabannya bisa lagi digali lebih mendalam. Jadi itu bisa terjadi demikian. Sehingga memang orang yang diwawancara itu tentu amat beragam ya. Jadi kita bisa melihat siapa-siapa misalnya narasumber itu ahli di bidang apa, dia mungkin uh, kemampuan bidang akademiknya di latar belakangnya tentang apa. Nah, itu bisa nanti menjadi hal-hal seperti itu bahan pertimbangan ketika Anda ingin mewawancarai seorang ahli atau narasumber Anda. Intinya di sana harus dijaga etika berwawancara dengan baik. Nah, kita lanjut ke poin yang kelima, ada pidato. Nah, coba di antara Anda siapa yang sering mengikuti lomba pidato? Nah, pidato sendiri seperti yang sudah juga kita ketahui bersama, bentuk keterampilan berbicara ini cukup unik ya, karena kita sengaja berada di panggung ya. Kalau dulu itu berpidato itu di panggung, disediakan tempat besar, kita berpidato, artinya ada panggungnya di sana. Karena ketika kita berpidato, juga nanti ini bagian dari proses aktivitas berbicara yang memang kata kuncinya itu harus hadir di khalayak umum, harus hadir di depan umum sehingga kita berpidato. Nah, ini juga memang tujuannya tidak lain ya menyampaikan pendapat atau pemikiran-pemikiran kita. Nah, yang unik dalam pidato kan sebenarnya dari sisi metode yang dipakai ya. Ya, kalau Anda pernah mendengar istilah metode hafalan, jadi isi pidatonya bisa dihafal seluruhnya ya isinya, dan dia bisa menyampaikan dengan baik. Ada juga metode impromptu misalnya. Nah, ini metode yang tiba-tiba. Biasanya metode ini digunakan oleh orang-orang yang ahli ya.
artinya sudah terbiasa berbicara depan umum, sehingga kapanpun dia diminta untuk berpidato, siap sedia gitu. Jadi bisa, karena terbiasa. Nah, ada juga metode yang kita sebut nanti menggunakan catatan kecil. Nah, menggunakan catatan kecil ini biasanya ini metode yang ada bagian-bagian yang penting yang cukup dicatat di dalam catatan pribadinya, sehingga waktu berpidato cukup melihat poin-poin atau ringkasan apa yang disampaikan bisa disampaikan dengan baik dan masyarakat atau audiens yang mendengar bisa paham dengan baik. Nah, yang terakhir yang paling umum dan biasa digunakan adalah metode naskah ya, metode teks. Jadi ketika kita berpidato, ya sudah kita hanya langsung membaca saja teks ini atau naskahnya. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai karena kecenderungan kita membaca teks naskah itu, ya maka kontak antara kita dengan audiens kita tidak terjalin. Nah, ini juga salah. Jadi perlu diperhatikan bagaimana nanti bahasa tubuh kita melihat arah audiens kita. Jangan sampai kita terus melihat teks atau naskah yang ada di depan kita, sehingga audiens kita terasa diabaikan. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, umumnya memang ketika kita berpidato itu juga menyampaikan hal-hal atau peristiwa atau buah pikiran yang kita gunakan kepada orang lain yang diperbincangkan depan umum, dan pada prinsipnya berpidato itu tujuan-tujuan lainnya banyak hal ya. Bisa Anda memberi sugesti, bisa memberikan arahan, bisa juga Anda memberikan nasihat ya. Bisa juga memang memberikan semacam informasi atau peraturan. Nah, itu tergantung nanti tujuan kita berpidato tentang tema apa yang mau ingin kita sampaikan. Tapi pada dasarnya praktikal berpidato itu juga sangat menarik dan perlu kita pelajari supaya nanti ketika kita misalnya ada dalam area yang mengharuskan kita berpidato, kita sudah siap sedia ya dan memiliki kemampuan-kemampuan dalam memilih diksi, gestur tubuh untuk berpidato dengan tepat. Nah, berikutnya rekan-rekan kita masuk pada poin yang keenam. Poin yang keenam ini ada istilah monolog ya, seperti tadi di pengantar video saya sampaikan. Dalam monolog itu yang unik, keterampilan berbicara ini adalah bentuk swacakap ya, untuk berdialog dengan diri sendiri gitu, atau bercakap-cakap dengan diri sendiri. Jadi monolog ini biasanya memang digunakan di dalam area sastra, khususnya nanti jenisnya itu drama ya, drama teatrikal atau arena seni peran gitu ya. Nah, monolog ini cukup unik karena memang kita berbicara sendiri, bergumam sendiri, menyatakan apapun ya untuk diri sendiri gitu ya. Bisa juga memang tujuannya untuk orang lain, tapi ya disampaikan saja secara sendiri. Karena memang istilah mono itu kan sendiri gitu. Yang kalau kita artikan monolog itu ya semacam ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran ya, yang dibutuhkan satu orang, atau sering juga ya dikatakan di dalam dunia teater ya, itu dikatakan percakapan bisu ya, karena memang ini berbicara kan pada diri sendiri, jadi akan terkesan seperti ya bercakap tapi bisu ya, karena dia berbicara untuk dirinya sendiri walaupun mungkin dibicarakan tentang orang lain. Atau sering juga disebut memang sketsa ya, sketsa atau adegan antara dirinya sendiri. Sehingga memang dalam monolog ini karena nanti tujuannya itu lebih umum terlihat dalam seni peran, juga monolog itu butuh keterampilan khusus ya, bagaimana kita berbicara pada diri sendiri yang memang ketika ditonton orang atau disaksikan orang bisa memahami percakapan antara dirinya itu gitu. Nah, monolog itu memang suatu hal yang penting dilakukan ya dalam seni peran karena mengungkapkan kata-kata dan ekspresi. Nah, di sini ekspresi dan pesan-pesannya. Jadi monolog itu memang kita tidak cukup nanti hanya dipercakapkan apa yang kita maksudkan karena ini bicara untuk diri sendiri, tapi ketika orang lain bisa memahami apa yang kita bicarakan, itu juga harus menunjukkan bagaimana ekspresi wajah kita ya, sehingga nanti di dalam seni peran itu kan akan sangat terlihat bagaimana monolog yang menarik yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini bisa dilatih
Bila rekan-rekan mahasiswa senang bermain peran, teater, ya, atau nanti mungkin suatu saat ingin bermain film, nah monolog ini menjadi salah satu keterampilan berbicara yang wajib kita ketahui dan bisa kita praktikkan nanti dengan baik. Baik, rekan-rekan, kita sampai pada poin yang ketujuh. Di sini ada dialog. Nah, dialog sendiri karena ini membutuhkan ada dua ya. Jadi dialog itu lebih umumnya ada dua. Ya, minimal dua itu sudah dialog. Nah, dialog itu sendiri memang bagaimana cara kita itu nanti untuk menggunakan kata-kata kepada orang di luar diri kita. Intinya begitu ya. Karena monolog tadi adalah untuk diri sendiri, nah ini untuk orang lain. Nah, minimal ada dua, maka kita sudah berdialog. Nah, dialog yang dimaksud di sini akan lebih umum kita pahami sebagai sebuah bentuk percakapan timbal balik ya antara dua orang atau lebih dalam percakapan ataupun maupun misalnya dalam karya tulis ya, berdialog dengan baik, dan konsepnya itu tentu nanti mengharapkan juga solusi-solusi yang nanti ingin diharapkan dari dialog itu. Jadi dialog itu sendiri sebuah proses komunikasi yang memang kita harus pertimbangkan ya, kaidah-kaidah atau etika untuk berdialog. Jangan sampai orang yang dekat dengan kita berdialog justru sungkan atau tidak senang begitu ya berdialog dengan kita. Nah, berdialog itu juga membutuhkan kepiawaian khusus supaya nanti rekan-rekan mahasiswa itu ketika diajak untuk berdialog tentang tema atau topik tertentu, Anda bisa menjawabnya dengan baik, kira-kira begitu. Nah, silakan rekan-rekan bisa terus praktikkan dan latih ya, karena lewat pelatihan itu bisa. Karena ini bicara praktik berbicara, maka 7 poin ini tentu supaya nanti itu bisa tercapai dengan baik ya harus diperhatikan. Nah, rekan-rekan, silakan Anda bisa memperdalam pemahaman Anda tentang poin-poin yang sudah saya sampaikan melalui latihan praktik berbicara. Nah, Anda boleh melihat beberapa tema dan mungkin di luar dari tema-tema ini Anda bisa ciptakan sendiri dan cobalah berlatih terus untuk menguasai, menegaskan kemampuan keterampilan berbicara Anda. Nanti juga mungkin bisa kita praktikkan di dalam ruang kelas ketika kita bertemu secara tatap muka misalnya. Anda bisa bercerita kepada saya, mungkin Anda coba berlatih pidato, mungkin Anda akan menjadi seorang pewawancara, ya, atau mungkin Anda menjadi narasumber begitu ya, monolog ya, dialog, diskusi dan debat. Nah, tema-tema ini bisa Anda kembangkan, bisa Anda cari tema-tema yang lebih menarik, tapi pada intinya praktik berpidato, praktik bercerita, wawancara, monolog, dialog, diskusi dan debat adalah sebuah praktik berbicara yang memang butuh latihan, latihan dan latihan. Tidak ada orang yang langsung terampil berbicara dengan 7 poin ini kalau tidak dilatih. Nah, selamat untuk Anda berlatih. Semoga latihan Anda mampu menunjukkan kualitas keterampilan berbicara Anda. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita sudah sampai di penghujung video ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak bagaimana penerapan atau praktikal dari keterampilan berbicara. Nah, rekan-rekan, jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan, kita boleh berdiskusi dengan baik. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, kita nanti akan bertemu di dalam video-video berikutnya. Silakan disimak sehingga materi-materi perkuliahan kita akan semakin Anda paham dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.